Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Levia Fernanda dengan NPM 225100034. Nama saya Amelia Rai Putri, NPM 225-114. Dan nama saya Citra Lisnawati dengan NPM 225-155. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hukum musik rock dalam Islam. Selamat menonton. Pengertian musik metal atau rock. Musik metal atau rock adalah genre musik yang umumnya dikenal dengan penggunaan gitar listrik yang berat, ritme yang kuat, dan vokal yang seringkali berteriak. Musik ini sering mengandalkan distorsi, riff gitar yang kuat, dan drum yang energik. Subgenre-subgenre dalam musik metal dan rock termasuk ke dalam heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, dan banyak lagi. Musik ini sering mengekspresikan tema-tema seperti kegelapan, kekuatan, perlawanan, dan kadang-kadang kontroversial. Islam memandang bahwasanya musik bukanlah sesuatu yang secara inherent buruk, tetapi lebih kepada konteks dan penggunaannya. Misalnya, musik yang bersifat mendidik, religius, atau membangkitkan semangat kebaikan dianggap dapat diterima. Sementara, musik yang mempromosikan kesesatan atau keinginan hawa nafsu itu perlu dihindari. Pandangan umum adalah bahwa musik harus dievaluasi berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam, dan bahwa individu harus menggunakan penilaian mereka sendiri dengan bimbingan dari ajaran agama dan memutuskan apakah musik tertentu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada macam-macam aliran musik metal atau rock. Yang pertama ada hard rock atau heavy metal, adalah musik rock yang keras dan energik. Seringkali ditandai dengan riff gitar yang menghentakkan vokal yang kuat dan ritme yang menghentak. Kemudian nomor 2 ada thrash metal, adalah genre yang terkenal dengan kecepatan dan agresi. Dengan riff gitar yang kompleks, solo gitar yang cepat, dan vokal yang seringkali bersifat growl atau scream. Yang ketiga ada death metal, adalah musik yang sangat keras dan gelap, dengan vokal guttural yang dalam, tempo yang cepat, dan lirik yang seringkali tentang kematian, kehancuran, atau kegelapan. Yang keempat ada black metal, adalah musik dengan atmosfer gelap dan misterius, dengan vokal yang khas, riff gitar yang disonan, dan lirik yang seringkali tentang kegelapan, spiritual, atau keberatan agama. Yang kelima ada progressive metal, adalah genre yang menekankan pada kompleksitas musik dan eksperimen, dengan struktur lagu yang rumit, perubahan tempo yang mendadak, dan lirik yang seringkali cerdas atau filosofis. Yang keenam ada grunge, adalah musik yang berasal dari Seattle pada tahun 90-an. Dengan suara gitar yang kotor, vokal yang terdistorsi, dan lirik yang seringkali mencerminkan kegelisahan atau ketidakpuasan sosial. Yang ketujuh ada rock alternatif, adalah genre yang menonjolkan pendekatan eksperimental terhadap musik rock dengan berbagai gaya yang mencakup mulai dari grunge hingga indie rock. Yang kedelapan ada metalcore, adalah genre yang menggabungkan elemen-elemen dari metal dan hardcore punk dengan breakdown yang kuat, vokal yang bervariasi antara clean and growl, serta penggunaan ritme yang kompleks. 9 ada post rock, adalah genre eksperimental tanpa aturan yang seringkali mengeksplorasi struktur lagu yang tidak konvensional, dinamika yang ekstrim, dan atmosfer yang mendalam. Yang terakhir ada folk metal, adalah genre yang menggabungkan unsur musik rakyat dengan elemen-elemen metal, serta seringkali dengan menggunakan instrumen-instrumen tradisional dan lirik yang berkisar pada legenda atau mitos. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat para ulama besar mengenai hukum mendengarkan musik. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj berpendapat jika hukum mendengarkan musik adalah makruh.
karena sia-sia. Dan barang siapa yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian seperti itu, maka ia adalah seseorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Khudi Abu Thayyib berkata, mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrim adalah haram. Menurut murid-murid Imam Syafi'i berkata bahwa memukul alat musik dengan menggunakan tongkat hukumnya makruh karena menyerupai golongan orang-orang yang tidak memiliki agama. Lalu yang kedua dari Imam Asy-Syaukani, dalam Nailul Autar dikatakan jika masyarakat di Madinah dan juga ulama yang juga sependapat dengan mereka serta ahli sufi, mereka memberikan keringanan dalam hal musik dan lagu, meskipun hanya dengan alat musik saja. Lalu yang ketiga dari Ibnu Taimiyah, jika seorang hamba sudah menyibukkan dengan amalan yang tak syariat, maka tentunya akan berkurang semangat untuk berbuat hal yang syariat dan juga memiliki banyak manfaat. Sehingga kita sering melihat jika orang yang tidak bisa lepas dari nyanyian, maka tidak akan merindukan lantunan dari Al-Quran dan juga tidak bersemangat mendengarnya. Lalu pendapat selanjutnya yang keempat dari Abu Mansur Al-Baghdadi Al-Syafi'i, di dalam buku As-Sima disebutkan jika sahabat Abdullah bin Ja'far tidak mempermasalahkan lagu, dan ia juga mendengarkan lagu yang dibuat pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu an. Begitupun sahabat lain yakni Qadi Shuraih Al-Syabi, Sa'id bin Al-Musayyab, Az-Zuhri dan juga Atha bin Abi Rabbah. Dan pendapat yang kelima itu dari Imam Al-Ghazali, ia juga mengungkapkan pendapat jika hukum mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai bunyi dari makhluk hidup ataupun benda mati, dan juga mendengarkan perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah baik dan memiliki nilai keagamaan, maka ini tidak jauh berbeda dengan nasihat serta ceramah keagamaan. Selanjutnya, pendapat yang keenam menurut Imam Malik, adapun Imam Malik melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam Malik berkata, apabila kamu membeli seorang budak wanita dan ternyata dia adalah seorang penyanyi, maka kamu wajib mengembalikan kepada si penjualnya. Itulah pendapat dari Imam Malik. Lalu selanjutnya yang ketujuh menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, nyanyian hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tergolong perbuatan dosa. Begitu pula menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hamad, Ibrahim Asy-Syabi, dan ulama Kufah lainnya, mereka berpendapat bahwa nyanyian yang bersifat religius hukumnya adalah makruh, sedangkan mendengarkannya termasuk dosa. Selain itu, para ulama ada yang berpendapat bahwa hukum mendengarkan musik tidaklah haram, kecuali yang pertama mengandung unsur kemaksiatan. Bentuk kemaksiatan pada musik bisa ada di lirik atau di alunan lagunya tersendiri. Musik juga mengandung kemaksiatan jika umpamanya irama lagu yang dinyanyikan seperti musik ritual, peribadatan, agama tertentu. Dalam kondisi ini, musik menjadi haram sebab seorang muslim dilarang meniru ritual ibadah agama lain. Kemaksiatan lain yang melekat pada musik bisa juga ada pada orang yang menyanyikannya. Misalnya, dia menampilkan aurat, padahal syariat Islam memerintahkan untuk menutup aurat bagi perempuan ataupun laki-laki itu sendiri. Lalu si penyanyi melakukan gerakan-gerakan yang senonoh dan melampaui batas. Pada intinya, jika suatu musik mengandung kemaksiatan, itu menjadi haram. Yang kedua, mengandung fitnah. Hukum mendengarkan musik menjadi haram jika terdapat fitnah yang berarti keburukan di dalamnya. Artinya, jika musik itu bisa membuat seorang muslim jatuh pada keburukan, dosa, dan menimbulkan fitnah, maka haram untuk mendengarkannya. Yang ketiga, membuat seorang muslim menjadi melupakan kewajibannya. Hukum mendengarkan musik akan menjadi haram apabila membuat orang yang mendengarnya meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Seorang muslim punya kewajiban yang harus dilakukan sebagai hamba Allah, dan segala hal yang menghalanginya melakukan kewajiban itu menjadi dihindari. Kesimpulan dari kelompok kami adalah
Berdasarkan penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mendengarkan musik hukumnya mubah atau diperbolehkan, termasuk dalam jenis musik rock. Namun, pada kondisi tertentu bisa menjadi haram. Bermusik ataupun mendengarkan musik dapat menjadi haram jika di dalamnya terdapat faktor eksternal yang membawa pada keburukan. Misalnya, seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, lirik lagu yang mengandung kemungkaran, lalu menyertakan hal buruk seperti mabuk-mabukan dan bermaksiatan. Sebagai manusia, makhluk penting dan yang paling sempurna, yang memiliki akal dan pikiran, semestinya kita tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Begitu juga dengan memilah musik yang kita mainkan maupun yang kita dengarkan.